Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba login sebagai pegawai. Silakan Bapak Ibu masukkan NIP dan password ya, atau username dan password Bapak Ibu, dan kemudian di sini silakan Bapak Ibu pilih sebagai pegawai. Jika sudah dirasa benar, silakan klik tombol sign in. Nah, jika username dan password Bapak Ibu berhasil atau benar, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam dashboard pegawai ya, di mana di sini kita dapati beberapa informasi. Yang pertama ada informasi laporan yang menunggu verifikasi atau laporan yang lagi diproses. Misalnya di sini ada 11 laporan yang menunggu verifikasi dari atasan ya. Di sini ada 11. Kemudian di sini di sebelahnya yang warna hijau ini ada laporan yang sudah terverifikasi atau laporan yang sudah diterima. Misalnya di sini ada 7 laporan yang diterima. Kemudian di sini ada 2 informasi laporan ditolak ya. Di sini yang berwarna merah ini laporan yang ditolak. Kemudian yang warna kuning ini adalah total dari laporan kinerja kita, seperti itu ya. Jadi di sini ada 11 tambah 7 tambah 2 itu totalnya adalah 20 laporan, seperti itu. Kemudian di bawah sini kita juga dapat informasi jam kerja efektif kita hari ini ya. Nanti di sini jumlahnya berapa menit atau dalam kurung berapa jam, seperti itu. Kemudian untuk yang warna kuning ini adalah jam kerja efektif kita kemarin ya. Jadi kita bisa memantau berapa menit atau jam kerja efektif kita kemarin, seperti itu. Lalu di sini ada untuk informasi jam kerja efektif minggu ini, kemudian di sini ada jam kerja efektif bulan ini ya. Nah, di sini misalnya sudah 60 menit kita mengerjakan pekerjaan dalam bulan ini atau 1 jam, seperti itu ya. Nah, di sini hanya informasi contoh ya, jadi ini belum real. Kemudian di bawah sini ada informasi data diri kita ya. Misalnya di sini ada Umi Faradila Eskom, kemudian ini pangkat dan golongan ya. Lalu di sini ada atasan, misalnya atasan Ibu Umi adalah Ibu Nora, seperti itu. Kemudian di sini ada menu ya yang bisa kita akses. Yang pertama ada menu referensi, di mana sini ada menu profil ya. Di dalam referensi ini ada profil, di mana di sini kita bisa mengganti ya. Di sini kita bisa mengganti password ataupun foto kita, seperti itu ya. Nah, lalu di bawah sini ada menu laporan saya. Nah, di sini kita bisa menginputkan laporan kinerja harian kita. Misalnya di sini kita menambah data ya. Nah, sebelumnya di atas sini ada informasi kita, data diri kita, kemudian atasan kita, seperti itu. Lalu di sini ada informasi ya. Di sini kita bisa baca dengan cara klik informasi ini. Kemudian nanti di sini di dalamnya kita dapati informasi. Yang pertama, batas input laporan harian sesuai dengan jam OPD. Misalnya Senin sampai Kamis mulai jam 7.30 sampai dengan 16.30 ditambah 1,5 jam, atau batas akhirnya adalah jam 18.00. Kemudian Jumat mulai jam 07.30 hingga 11.30 ditambah 1,5 jam atau jam 13.00. Kemudian hari Sabtu jam 7.30 sampai dengan 16.30 tambah 1,5 jam atau 18.00 gitu ya. Nah, untuk informasi batas inputan jam kerja atau jam input laporan, batas input laporan adalah menyesuaikan dengan jam kerja masing-masing OPD, seperti itu. Kemudian informasi yang kedua, jika Anda melakukan input harian di luar batas input laporan, maka inputan Anda tidak akan tersimpan dan tidak dihitung sebagai laporan harian. Nah, jadi kita harus menginput laporan harian sesuai dengan jam kerja ya, atau batas inputan ini. Jadi mulai jam 07.30 sampai dengan jam 18.00, seperti itu. Kemudian informasi yang ketiga adalah inputan laporan harian yang tampil pada halaman ini hanya untuk tanggal sekarang. Jadi untuk tanggal kemarin kita bisa dapati di riwayat laporan. Jadi yang tampil di sini hanyalah
hanyalah tanggal sekarang, contohnya tanggal 14 November 2022. Kita coba, misalnya di sini saya inputkan, misalnya ini tanggal 14, saya coba input. Nah, di sini jika kita klik tombol atau icon jam ini, nanti kita akan dapati seperti ini. Kita pilih misalnya di sini saya mau inputkan mulai dari jam 8.05 AM ya, karena ini pagi, maka karena ini siang maka dia PM otomatis, maka di sini kita bisa ganti AM seperti itu. Lalu di sini kita bisa ganti, misalnya saya menyelesaikan pekerjaan ini 1 jam, berarti dari jam 8 sampai jam 9.05 kemudian AM. Nah, maka di sini lama pengerjaan adalah 60 menit. Nah, di sini kita melakukan apa? Nah, dengan catatan di sini minimal 20 karakter dan maksimal 250 karakter. Misalnya membuat laporan bulanan pegawai, data pegawai seperti itu. Kemudian outputnya, nah kalau misalnya ada outputnya silakan diisikan, jika tidak ada bisa kita isi strip aja. Kemudian misalnya di sini kita isikan satuannya misalnya berkas. Kalau sudah silakan di input ya. Nah, jika proses input kita berhasil, maka datanya akan masuk ke dalam sini ya, dimana ada tanggal, nama kegiatan, waktu mulai, waktu selesai, lama pengerjaan, dan output. Nah, di sini nilai dan verifikatornya belum terisi karena di sini status laporan kita masih proses, belum dinilai oleh atasan kita seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu mau edit, silakan klik yang tombol pensil ini, dan jika ingin menghapus, silakan klik tombol hapus ini. Nah, dengan catatan jika laporan kita sudah diterima, maka action edit dan hapus ini akan hilang seperti itu. Jadi selagi laporannya diproses, maka kita bisa mengedit atau menghapusnya. Jika sudah diterima, maka kita sudah tidak bisa mengubah dan menghapus laporan ini. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin menambah, silakan ditambah aja add data. Misalnya kita mau menambah laporan yang kemarin seperti itu. Nah, lalu misalnya dari jam 9 AM sampai dengan jam 11 misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini membuat laporan harian kinerja misalnya. Kemudian di sini kita bisa outputnya apa, berapa, kemudian satuannya apa, lalu boleh klik simpan. Nah, jika data berhasil disimpan, maka dia tidak akan ditampilkan di sini karena sekali lagi yang tampil di sini hanya untuk tanggal hari ini, yaitu tanggal 14. Sedangkan inputan yang tadi kita memilih tanggal 13 seperti itu ya. Nah, jadi jangan heran ketika Bapak Ibu menginputkan laporan harian dan tidak tampil di sini. Nah, nanti kita bisa ceknya di laporan harian. Misalnya di sini kita pilih dari tanggal 13 ya. Misalnya tadi tanggal 13 kemudian sampai dengan tanggal 14. Ketika kita klik tampilkan, maka di sini akan tampil data kita ya, di mana statusnya keduanya adalah proses. Nah, di sini kita inputkan yang tadi tanggal 13 membuat laporan harian kinerja, kemudian waktunya dan outputnya ya di sini ditampilkan seperti itu ya. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga, hati-hati ketika menginput data ini. Misalnya di sekarang posisinya di sini saya buat tutorial ini adalah jam 19. Bapak Ibu tidak boleh menginput laporan harian di atas dari jam 19.00 ini ya. Nah, jadi tidak bisa melebihi jam sistem seperti itu, atau tidak boleh melebihi tanggal yang sekarang. Misalnya Bapak Ibu sekarang tanggal 14 bulan 11. Nah, Bapak Ibu mau input tanggal 15. Nah, itu tidak bisa ya, karena di sini sudah di blok ya ketika kita menginputkan di atas dari tanggal sistem. Nah, namun kita bisa menginput di bawah tanggal sekarang. Misalnya kita mau inputkan tanggal 12, tanggal 11, itu bisa seperti itu ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah kita tidak bisa menginputkan laporan di dalam area waktu ini ya. Misalnya waktu mulainya jam 8, waktu selesainya jam 9. Kita tidak bisa menginputkan di jam antara jam 8.05 sampai dengan jam 9.05. Saya coba
Kita coba misalnya ini tanggal 14. Misalnya tadi saya inputkan jam 8. Nah, maka saya coba input lagi jam 8 tapi 8.30 AM, kemudian selesainya misalnya jam 9.30. Nah, di sini di sini pilih AM ya. Jangan lupa PM AM-nya ini harap diperhatikan. Kemudian misalnya kita membuat rekapitulasi lapor harian pegawai, misalnya seperti itu. Kemudian outputnya, lalu kalau kita tekan simpan ya, ketika kita tekan tombol simpan, maka di sini akan muncul pesan ya, maaf, inputan laporan harian Anda tidak dapat disimpan, harap perhatikan informasi terkait batas input laporan yang tadi ya, batas input laporan, kemudian atau perhatikan tanggal inputan ya. Jadi tanggal inputan tidak boleh lebih dari tanggal sekarang. Kemudian jam inputan laporan Anda. Nah, jam inputan kita harus perhatikan juga gitu ya. Nah, lalu di sini jika Anda input tanggal mundur, maka harap cek riwayat laporan Anda. Seperti tadi. Nah, yang tadi kita inputkan tanggal 13. Ternyata tidak muncul di sini. Oh, ternyata lihatnya itu di riwayat laporan seperti itu. Nah, jadi ini harus diperhatikan ya. Berarti kita bisa menginput laporan itu di atas dari jam 9.05 ya. Nah, jadi di sini kita bisa menginputnya di atas dari jam 9.05. Misalnya di sini saya coba ganti 9.10 misalnya. 9.10 AM, kemudian selesainya itu di 10.00 misalnya. Nah, di sini kita bisa inputkan ya. Nah, di sini maka 50 menit. Ketika saya klik tombol simpan, maka datanya berhasil disimpan. Nah, di sini kita sudah berhasil menginputkan 2 laporan harian kita ya. Nah, nanti kita akan menunggu verifikasi dari atasan kita. Nanti jika sudah diverifikasi, maka nilainya akan tampil di sini ya. Kemudian verifikatornya siapa juga akan tampil di sini. Nah, di sini jika kita lihat, kita sudah mengerjakan 110 menit atau 1,83 jam ya. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini untuk menu laporan saya ya, dimana di sini kita sudah coba lihat laporan harian dan riwayat laporan. Oh ya, di sini juga kita bisa ekspor Excel ya. Misalnya kita mau tarik dalam bentuk Excel, kita bisa klik aja ekspor Excel. Nanti kita akan diarahkan ke download Excel ya. Nanti contohnya seperti ini. Sini ada data kita, kemudian di sini ada laporan kita seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya sudah ada nilainya, nanti akan tampil nilainya seperti itu. Kemudian di bawah sini juga ada laporan. Kita bisa juga mencetak, misalnya kayak tadi, kita mau cetak dari tanggal 13 ke 14. Ketika kita tampilkan, maka datanya tampil. Ketika kita cetak laporan, maka dia akan mencetak. Laporan seperti ini. Kita bisa print atau jadikan PDF boleh ya. Caranya dengan klik Ctrl P, kemudian di sini kita pilih Save as PDF seperti itu. Maka nanti akan jadi PDF. Kemudian selanjutnya adalah laporan bawahan. Jika kita sebagai atasan, maka di sini kita akan bisa melihat verifikasi laporan. Nah, namun karena di sini Umi Faradila tidak memiliki bawahan, maka di sini akan tampil pesan saat ini Anda belum memiliki bawahan. Nah, jika sudah ada bawahannya, maka nanti akan tampil. Kemudian di sini ada riwayat laporan bawahan juga ya. Nah, namun karena di sini belum ada bawahan, maka akan tampil pesan seperti ini. Nanti kita akan coba untuk login sebagai atasan. Lalu di sini ada laporan presensi ya. Di sini kita bisa lihat laporan presensi, misalnya untuk hari ini di OPD Badan Kepegawaian. Di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa klik tampilkan data, nanti di sini akan tampil datanya, jam masuk, jam pulang, dan keterangan. Kemudian di sini juga ada bulanan ya. Nah, di sini kita pilih periode berapa yang kita mau tampilkan, misalnya periode Oktober. Kemudian inputkan nama Anda, misalnya di sini Umi Faradila. Kemudian saya klik tampilkan.
maka di sini akan muncul proses ya. Nah, di sini kita biarkan aja. Nanti jika selesai dia akan menutup tabnya seperti itu. Nanti akan tampil seperti ini. Kita akan ditampilkan terkait laporan presensi bulanan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada keterangan yang Bapak Ibu bisa baca. Nah, kemudian kita lanjut ke menu laporan kinerja ya. Nah, di sini ada kita bisa lihat harian. Kemudian misalnya tanggal 14 di Badan Kepegawaian saya tampilkan. Nah, maka di sini jika Bapak Ibu sudah mengerjakan laporan, maka di sini akan tampil ya lama pengerjaannya. Jika belum, maka di sini keterangannya belum input ya. Nah, misalnya di sini saya cari Umi Faradila. Nah, di sini kan tadi kita sudah melakukan input data, maka di sini keterangannya adalah proses dan lama pengerjaannya adalah 110 menit ya. Di sini dalam menit. Kemudian ini juga kita bisa ekspor Excel dan cetak laporannya. Kemudian ini untuk laporan kinerja harian, kita masuk ke bulanan. Sama seperti yang presensi tadi, kita bisa pilih periode. Kemudian di sini kita inputkan nama kita sendiri, Umi Faradila. Kemudian klik tampilkan. Dia akan proses. Nah, nanti di sini akan tampil capaian kinerja dalam menit, kemudian persentase, kemudian keterangan berapa laporan yang diproses, diterima dan ditolak. Nanti di sini ada keterangannya dalam bentuk menit ya. Kemudian di sini ada total kinerja dalam menit ya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya diproses ya. Untuk diproses ini ada 173 menit. Kemudian untuk yang hari ini, hari Senin, ada 110 menit yang masih proses ya. Nah, untuk yang diterima belum ada, kemudian ditolak juga belum ada, dan totalnya ada 283. Nah, nanti di sini intinya itu adalah di capaian kinerja ya. Di capaian kinerja di sini kita bisa lihat berapa menit dan presentasenya berapa ya. Di sini bisa jadi acuan kita kira-kira dalam hari berjalan ini berapa menit yang sudah kita kerjakan yang dicapai, kemudian berapa presentasenya. Nah, sekedar informasi, untuk capaian kinerja dalam bentuk menit ini adalah laporan yang diterima ya. Nah, jadi untuk yang proses dia tidak akan masuk ke capaian di kinerja. Jadi yang masuk di sini adalah laporan yang diterima seperti itu. Lalu kita lanjut ke menu laporan besaran TPP ya. Nah, di sini adalah laporan TPP presensi. Di sini kita bisa lihat. Di sini kita bisa pilih periodenya, misalnya Oktober 2022. Kita pilih Badan Kepegawaian misalnya. Kemudian di sini kita tampilkan. Nah, maka di sini kita akan ditampilkan laporan TPP presensi kita ya. Di sini data kita, data pegawai, kemudian pangkat golongannya. Kemudian di sini ketetapan besaran TPP. Lalu di sini ada keterangan besaran TPP yang dibayarkan. PNS sama dengan 100%, CPNS 60% dikali kolom 4. Di kolom 4 itu yang ini ya, berarti di sini karena Umi Faradila adalah ASN, maka di sini dia 100%. Kemudian besaran TPP atas presensi adalah 40%. Jadi 40% dikali kolom 5 maka hasilnya adalah Rp2.461.200. Nah, nanti di sini kita bisa lihat TK tanpa keterangan, kemudian TL1 sampai dengan TL4, lalu PSW1 sampai dengan PSW4, TMA dan CBT ya. Nah, lalu di sini ada TPP setelah potongan. Nah, misalnya di sini setelah potongan Rp2.461.200 ya. Nah, nanti di sini seperti ini. Ini juga ada informasi yang bisa kita klik ya. Nah, nanti di sini keterangannya apa saja. Lalu kita lanjut ke menu laporan TPP. Di sini ada laporan besaran TPP pegawai ya. Nah, di sini sama, kita bisa pilih periodenya, misalnya Oktober. Lalu kita pilih OPD-nya, kita tampilkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, nanti kalau sudah, maka di sini kita akan dapati data kita sama seperti tadi. Ketetapannya, misalnya TPP kita berapa, lalu kita dapat berapa persen, misalnya 100%. Lalu di sini ada besaran TPP atas presensi 40%. Kemudian di sini ada besaran TPP atas kinerja 60% dari total yang kita dapatkan. Nah,
Kemudian di sini ada TPP presensi setelah potongan ya yang tadi. Kemudian TPP kinerja setelah potongan. Nah, karena di sini belum ada kinerja kita, maka di sini masih kita dapatkan 166.000 ya. Nanti kalau sudah capaian kita misalnya 100%, maka di sini kita akan dapatkan 3.691.800. Begitu juga dengan TPP presensi, jika kita 100%, maka di sini kita bisa dapatkan 2.461 ya. Lalu di sini ada potongan lain ya, potongan lain di situ ada TB, MTJK, di sini keterangannya kita bisa lihat yang di bawah sini ya. Kemudian MP, PL atau potongan lain, kemudian DPN, KWP, STP. Nah, setelah dipotong maka hasilnya adalah yang ada di sini, TPP setelah potongan. Nah, namun di sini TPP-nya belum potongan pajak ya, belum potongan pajak. Jadi di sini kita bisa dapati TPP sementara sebelum dipotong pajak seperti itu. Nah, jadi untuk menu laporan besaran TPP adalah gabungan dari TPP presensi dan kinerja ya. Jadi TPP presensi setelah dipotong itu berapa, kemudian TPP kinerja setelah dipotong itu berapa, kemudian nanti dijumlahkan lalu dilakukan potongan lain ya. Nah, nanti di sini ada rumus-rumus yang bisa kita lihat di sini, kemudian keterangannya juga di bawah ada di sini ya. Nah, di sini ada keterangannya seperti TB itu apa, KWP itu apa, silakan Bapak Ibu baca-baca. Kemudian di sini ada rekapitulasi juga ya. Di sini ada menu rekapitulasi kehadiran. Di sini misalnya periodenya kita bisa pilih, misalnya Oktober. Nah, nanti di sini kita bisa lihat tanggal 1 itu kita 0 apa 1. Kalau 0 berarti kita tidak hadir atau libur ya. Misalnya di sini tanggal 1 itu kena hari Jumat, Sabtu atau Minggu, maka 0. Kemudian kalau 1 ini berarti kita hadir ya. Sampai seterusnya. Kemudian di sini ada rekapitulasi kinerja juga sama ya. Sini kita bisa lihat bisa kita pilih periodenya. Kemudian kita proses. Nanti di sini kita lihat untuk persentase kinerja kita ya. Nah, jadi di sini jumlah capaian kinerja kita berapa menit. Nah, dengan catatan di sini yang diterima ya. Di sini juga kita bisa export Excel dan cetak laporan seperti itu ya. Oke, mungkin demikian ya untuk pegawai ya. Di sini kita login sebagai pegawai, nanti kita akan coba login sebagai atasan ya. Oke, demikian, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.